Perkenalkan, nama saya Agung Kurnia Abdi, kelas reguler 2, klaster 2 3A. Eh, di sini saya ingin menjelaskan hasil dari pemaparan pemaparan saya yang sudah saya kumpulkan, yang berjudul analisis komputer forensik untuk mendukung proses penyelidikan dalam proses kejahatan. NPM saya 1914470442. Mata kuliah digital forensik, dosen pengampu Dr. Zulfan Sitorus Eskom Mkom. Pengertian USB Write Blocker. USB Write Blocker merupakan suatu alat penting yang digunakan dan dibutuhkan saat mengambil bukti video dari DVR, kamera pengintai video digital. USB Write Blocker adalah perangkat yang dapat digunakan dalam membaca informasi pada drive tanpa merubah atau menulis konten drive secara tidak sengaja. Menurut Institut Nasional Standar dan Teknologi (NIST), peneliti mengikuti serangkaian prosedur yang dirancang untuk mencegah implementasi program apapun yang dapat dimodifikasi isi disk. Ini melibatkan pertahanan kelas terhadap setiap modifikasi disk sumber menggunakan strategi berikut. Yang pertama, jika memungkinkan, konfigurasikan jembatan perangkat keras agar disknya hanya bisa dibaca. Gunakan sistem operasi dan program terpercaya lainnya untuk tidak menulis ke disk kecuali jika instruksi eksplisit diberikan. Ketiga, gunakan alat tulis blok hard drive untuk mencegah penulisan yang tidak dapat disengaja dalam disk. Write blocker perangkat lunak dan perangkat keras. Write blocker perangkat lunak dan perangkat keras melakukan hal yang sama, di mana keduanya dapat mencegah penulisan dalam perangkat penyimpanan. Perbedaan utama antara kedua jenis ini adalah bahwa write blocker berbasis perangkat lunak diinstal pada workstation komputer yang sah, sedangkan yang perangkat keras memiliki pemblokir tulis yang diinstal pada chip pengontrol di dalam perangkat PC portable. Sebagaimana ditentukan oleh spesifikasi penulisan blok perangkat lunak (NIST), blok stasioner program bekerja dengan memonitor dan filter perintah drive yang dikirim dari aplikasi atau sistem operasi melalui antarmuka akses yang ditentukan. Penggunaan USB Write Blocker. Tujuan utama Write Blocker berbasis perangkat keras adalah untuk mencegah atau bahkan memblokir perangkat perintah perubahan agar tidak pernah mencapai perangkat penyimpanan. Beberapa fungsi termasuk memantau dan memfilter aktivitas apapun yang dikirim atau diterima antara koneksi antarmuka komputer dan perangkat penyimpanan. Jenis USB Write Blocker. Jenis-jenisnya USB Write Blocker: Tableau TX1 Image Forensic, Tableau T35U SATA atau IDE Forensic Bridge atau Write Blocker, Tableau Forensic Bridge atau Write Blocker, Tableau T8U USB 30 Forensic Bridge atau Write Blocker, Tableau Forensic PCIe Bridge T7U Ultra Kit, Tableau 6U SAS Forensic Bridge atau Write Blocker. Tableau Forensic Write Blocker adalah perangkat digital yang valid dan diperoleh membutuhkan lisensi komputer untuk item yang compatible atau terhubung ke perangkat blocking sehingga tidak dapat dibuat secara sengaja tidak untuk bukti digital. Professional Certification (CHFI) adalah modul internasional terakreditasi untuk keamanan komputer. Ini akan dibuat secara mendalam tentang bagaimana melakukannya secara online, mengidentifikasi serangan cyber, dan mengumpulkan dan menganalisis bukti untuk membawanya ke pengadilan sebagai penyelidik. Investigasi kejahatan peretasan komputer adalah proses mendeteksi serangan peretasan dan mengekstraksi bukti dengan cara yang sesuai untuk melaporkan kejahatan dan melakukan audit untuk mencegah serangan di masa depan. Tujuannya adalah untuk validasi keterampilan kandidat untuk mengidentifikasi jejak penyusup dan untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk dituntut di pengadilan. Dengan pelatihan CHFI,
Peserta akan diajarkan untuk melakukan penelitian komputasi menggunakan teknologi forensik digital yang inovatif. Selain menemukan bukti kejahatan, peserta akan diajari berbagai metode pemulihan data komputer untuk menemukan data dalam sistem komputer atau memulihkan data yang dihapus, dienkripsi, atau rusak. Tujuan pelatihannya yang lainnya ada dari program CIMI adalah peserta dapat memahami proses investigasi kejahatan dunia maya dan hukum terkait. Peserta dapat memahami berbagai jenis bukti digital, proses penyaringan bukti digital, dan kejahatan dunia maya. Peserta dapat memahami proses manajemen pertama. Tim manajemen pertama mengamankan dan mengevaluasi adegan cybercrime dan proses pengumpulan bukti. Dan terakhir, peserta dapat memahami cara memulihkan file yang dihapus dan partisi yang dihapus pada Windows, Linux, dan perangkat seluler. Peserta dapat mempersiapkan ujian sertifikasi SHCHFI Dewan Eropa. Tolak ukur sertifikasinya dari Dewan Eropa. Yang pertama, penyelidikan cybercrime termasuk protokol pencarian dan penyitaan, mendapatkan surat perintah dan penggeledahan dan hukum lainnya. Kedua, kategori kejahatan dunia maya, jenis bukti digital, aturan bukti, dan praktik terbaik untuk memeriksa bukti komputer. Ketiga, tugas responden pertama adalah untuk melakukan dan mendokumentasikan wawancara awal dan untuk mengamankan dan mengevaluasi TKP. Yang keempat, alat investigasi kriminal untuk perdagangan, pengumpulan, pemindahan, dan pelestarian tempat kejadian kejahatan. Pulihkan file dan partisi yang terhapus di lingkungan komputasi umum, termasuk Windows, Linux, dan macOS. Gunakan alat akses data forensik atau ATK, informasikan penyelubungan, analisis informasi, dan file forensik. Konsep mendeskripsikan data sandi dari serangan PW, alat dan teknologi terbaru untuk mendeskripsi pelanggaran data sandi. Dan yang terakhir, alat penangkapan log keamanan komputer, metode analisis log, sinkronisasi waktu jam, dan pengikatan acara. IT forensik. Beberapa pengertian yang sudah saya kumpulkan mengenai IT forensik. Yang pertama, definisi sederhananya, yaitu penggunaan sekumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh suatu sistem komputer dengan mempergunakan software dan tool untuk memelihara bukti, barang bukti tindakan kriminal. Menurut Noblet, yaitu berperan untuk mengambil, menjaga, mengembalikan, dan menyajikan data yang telah diproses secara elektronik dan disimpan di media komputer. Dan menurut Jude Robin, yaitu penerapan secara sederhana dari penyidikan komputer dan teknik analisisnya untuk menentukan bukti-bukti hukum yang mungkin. Tujuan IT forensik adalah untuk menjelaskan keadaan artefak digital terkini. Artefak digital dapat mencakup sistem komputer, media penyimpanan, contohnya seperti hard disk atau CD-ROM, dokumen elektronik, misalnya pesan email atau gambar JPG, atau bahkan paket-paket yang secara berurutan bergerak melalui jaringan. Bidang IT forensik juga memiliki cabang-cabang di dalamnya seperti firewall, forensik jaringan, database forensik, dan forensik perangkat mobile. Dari data yang diperoleh melalui survei oleh FBI dan The Computer Security Institute pada tahun 1999 mengatakan bahwa 51% responden mengakui bahwa mereka telah menderita kerugian terutama dalam bidang finansial akibat kejahatan komputer. Kejahatan komputer dibagi menjadi dua, yaitu komputer fraud. Kejahatan fraud itu seperti kejahatan atau pelanggaran dari segi sistem organisasi komputer. Dan computer crime merupakan kejahatan berbahaya di mana menggunakan media komputer dalam melakukan pelanggaran hukum. Profesi IT forensik antara lain membuat copies dari keseluruhan log data, files, dan lain-lain agar seluruh media tak bisa. Yang kedua, membuat fingerprint dari data secara matematis. Yang ketiga, membuat fingerprint dari copies secara otomatis. Yang keempat, membuat suatu access master list. Yang kelima, dokumentasi baik dari segi sesuatu yang telah dikerjakan. Yang keenam, bukti yang digunakan dalam IT forensik berupa hard disk, floppy disk, atau media lain yang bersifat removable. Yang terakhir, network system. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Digital Forensik. Pasal 1 Undang-Undang ITE memuat antara lain, informasi elektronik adalah satu atau satu set data elektronik yang meliputi antara lain teks, suara, gambar, serta desain gambar, pertukaran data elektronik atau EDI, email, petir, telex, telopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau lubang pemrosesan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya.
Yang pertama, definisi informasi elektronik di atas memiliki 3 arti. Informasi elektronik adalah satu atau satu set data elektronik. Informasi elektronik berisi formulir yang menyertakan teks, suara, dan gambar. Dan terakhir, informasi elektronik memiliki makna atau dapat dipahami. Oleh karena itu, informasi elektronik adalah informasi elektronik yang memiliki bentuk dan makna, dan disimpan dalam media penyimpanan serta disembunyikan yang dapat diidentifikasi dan ditetapkan oleh bentuk dan makna informasi elektronik. Larangan penggunaan ponsel dalam Undang-Undang ITE. Yang pertama, mempublikasikan gambar atau video atau informasi elektronik yang berisi pelanggaran kesusilaan, seperti distribusi video porno yang disengaja kepada siswa yang merusak moral dan kasih bangsa. Yang kedua, mengirim pesan yang berisi permainan slot. Yang ketiga, mengirim pesan yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik kepada seseorang, seperti tujuan perilaku tidak etis tanpa bukti untuk memenuhi sifat kepribadian seseorang dan mendiskreditkan reputasi yang baik yang dapat mengganggu kehidupan keluarga dan pekerjaan. Yang keempat, mengirim pesan yang berisi ancaman seperti ancaman bom di suatu tempat. Yang kelima, mengirim pesan yang berisi berita palsu dan menyesatkan, seperti pesan menyesatkan beritahu seseorang yang memenangkan lotre dari perusahaan terkemuka di Jakarta dan meminta untuk mentransfer sejumlah uang untuk rekening tertentu sebagai biaya untuk mengirim hadiah. Yang keenam, mengirim pesan yang menghasut kelompok etnis atau pengikut agama tertentu untuk menyebarkan kebencian atau permusuhan di masyarakat. Yang terakhir, mengirim pesan yang berisi ancaman kekerasan kepada orang-orang seperti ancaman untuk membunuh penerima. Informasi atau dokumen elektronik bukti tertulis. Menurut pasal 5 Undang-Undang ITE, kesimpulan berikut dapat diartikan: informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah bukti baru dan benar. Yang kedua, informasi elektronik atau dokumen elektronik bukanlah bukti tertulis seperti pasal 1866 KUHP Perdata. Ini dikonfirmasi dalam pasal 4 paragraf 4 bagian A. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik adalah bukti yang sah jika sistem elektronik digunakan sesuai dengan hukum TI. Yang terakhir, informasi elektronik tercetak atau dokumen elektronik juga valid jika berasal dari sistem elektronik sesuai dengan hukum TI. Contoh kasus IT forensik di Indonesia: membongkar korupsi dan fraud. Bank Indonesia mengatakan fraud atau kekacauan di perbankan khusus kartu kredit mencapai 2.741 kasus dengan nilai kerugian mencapai 11,78 miliar rupiah dari Januari sampai April pada tahun 2011. Bank Indonesia mengatakan fraud ini terjadi karena pencurian identitas. Hal ini berdasarkan data Bank Indonesia terkait kebijakan dan pengaturan alat pembayaran menggunakan kartu atau singkatan dengan APMK, Direktorat Kepenting dan Sistem Pembayaran, yang disampaikan dalam seminar perlindungan nasabah di Gedung Bank Indonesia Jakarta Rabu tanggal 8 bulan 6 2011. Bank Sentral mencatat fraud dari pencurian identitas tercatat sebanyak 1.204 kasus dengan kerugian 5,963 miliar rupiah. Sedangkan terbanyak kedua adalah fraud kartu kredit terjadi akibat adanya pemalsuan kartu kredit yang mencapai 545 kasus dengan kerugian 2.533. Sedangkan untuk fraud kartu ATM atau debit, BI memaparkan terdapat 3.246 kasus dengan kerugian sebanyak 294 juta rupiah. Paling banyak kasus fraud kartu ATM debit karena hilang atau dicuri, di mana mencapai 3.005 kasus dengan kerugian 62 juta rupiah. Penyelesaian kasusnya yang sudah saya simpulkan dari pendapat saya, pengetahuan saya, Bank Sentral mencatat fraud dari pencurian identitas tercatat sebanyak 1.204 kasus dengan kerugian 5,963 miliar. Sedangkan terbanyak kedua adalah fraud kartu kredit terjadi akibat adanya pemalsuan kartu yang mencapai 545 kasus dengan kerugian 2.530 miliar rupiah. Sedangkan untuk fraud kartu ATM atau debit
BI memaparkan 3.246 kasus dengan kerugian sebanyak 294 juta rupiah. Paling banyak kasus fraud kartu ATM atau debit karena hilang atau dicuri di mana mencapai 3.500 kasus dengan kerugian 60 juta rupiah. Dengan ini saya menggunakan aplikasi autopsi untuk dapat melihat jika kasus fraud berusaha menghilangkan barang bukti atau dengan dikenal menghapus jejak alat-alat bukti yang akan dikembangkan pihak yang berwajib. Dapat terlihat file-file yang telah dihapus yang secara sengaja maupun tidak sengaja, dan kita juga bisa melihat keaslian dari file-file yang asli serta file mana yang sudah diubah atau diperbarui untuk mengelabui pemeriksaan pihak yang berwajib. Nah, di sini saya contohnya saja menggunakan local disk di laptop saya. Di sini kita bisa lihat file system. Ini file system keseluruhannya yang sudah dihapus. Di sini kan ada tertulis all semua nih, yang sudah terhapus secara sengaja tidak sengaja, dan masih ada ini 200 MB besarnya, 200 MB sampai 1 GB, 1 GB, ada 5 file masing-masingnya di angka 50 MB sampai 200 MB, ada 3 file. 200 MB sampai 1 GB ada 5 file, 1 GB ada 5 file. Di sini saya mencoba untuk langsung menggunakan local disk biar sama-sama tahu bagaimana autopsi itu bekerja. Sudah di sini kita membuat case name-nya itu kita buat percobaan. Next, ini browse-nya. Di sini saya contohnya pakai flash disk. Base directory-nya saya masukkan ke flash disk. Ini kita buat namanya percobaan. Next, numbernya kita buat 01. Dia sedang membuat membuat foldernya dulu. Nanti akan muncul di flashdisknya atas nama percobaan. Tapi ini masih membuat foldernya. Jadi setelah membuat folder nanti kita akan dikasih setting lagi untuk isinya. Nah, di sini kita ditampilkan settingan type of data source to add. Di sini ada berbagai macam pilihan: disk image or VM file, local disk, logical file, unallocated space image file, autopsy logical imagery result, XERY text export. Kita di sini saya memilih di sini local disk. Di sini local disknya saya pilih flash disk saya untuk percobaannya.
di sini kita juga ditampilkan configure configure in ingest modules. Di sini saya checklistkan semua kecuali Plaso. Next, tinggal kita tunggu, dia sedang membuat data source-nya. Nah, di sini nanti muncul yang seperti saya bilang tadi, kita bakalan tahu file apa saja yang sudah dihapus, ada berapa file yang dihapus, nanti nampak di situ semua. Nah, di sini dia lagi recent activity, dia masih loading untuk data yang di sini ternampil semua. Nah, di sini sudah nampak delete filesnya, file size-nya, file result, extract content, keyword, it, single literal, single regular, access, sheet, it, email message, interesting item, account, text, report. Nah, di sini kita sudah dimunculkan ya untuk file type-nya. Nah, sini muncul gitu ya. Nah, di sini delete filesnya yang pernah dihapus. Di sini kita ambil contohnya, di contoh sederhananya saja di dalam flash disk saya sendiri. Nah, berarti tidak ada yang dihapus. Nah, berarti tidak ada yang dihapus. Untuk besar filenya seluruhannya, jadi ini ada nih. Di sini juga ada resultnya tuh ada juga di dalamnya, namanya extract content, dan di extract content di dalamnya metadatanya 1, terus web downloadnya 6, single literal keyword source-nya 0, single regular expression source-nya 0. Nah, di sini kita nampak nih, udah nampak muncul file size-nya semua 50 sampai 200 MB itu kosong, dan untuk yang 200 MB sampai 1 GB itu ada 1, dan untuk 1 GB itu ada lebih dari 4. 1 GB lebih, 1 GB lebih itu ada 4 file. Nah, di sini sekian dari pemaparan saya. Kalau jika ada kekurangan mohon dimaafkan.